Halo semua, balik lagi dengan aku Amelia Christy. Jadi setelah sekian lama vakum, kurang lebih 1 tahun lebih ya, kita nggak berjumpa. Jadi cukup lama, ya emang sangat lama. Dan aku dapat feedback positif dari komen-komen kalian gitu. Dan juga ada yang nge-DM langsung di Instagram dan media sosial aku lainnya. Dan di situ membuat aku tergerak untuk kembali membuat video ini. Alasan aku kemarin vakum ya, padahal aku udah janji bakal up video terus-menerus, itu gara-gara aku terakhir kemarin aku bilang aku lacar ya, puji Tuhan, di masa lacar itu aku berhasil juara 1 ya, dan puji Tuhannya juga aku abis itu ikut beberapa lomba termasuk lomba esai dalam rangka peringatan Korpri waktu itu, dan puji Tuhan lomba juara 1 juga, dan di situ aku juga ngisi kegiatanku selama vakum itu dengan berbagi banyak hal ya, termasuk jadi MC, moderator di beberapa kegiatan, dan juga sambil kerja otomatis aku lumayan sulit gitu ngatur waktu untuk tag video, untuk nge materi dan sebagainya. Dan aku juga senang kemarin dikasih kesempatan oleh kampus untuk kembali jadi juri gitu. Kemarin kan waktu masih kuliah aku sempat jadi panitianya dan waktu itu dikasih kesempatan jadi juri debat gitu. Habis jadi juri debat dikasih kesempatan untuk jadi juri esai dan beberapa esai dan banyak hal lah gitu yang ditawarin gitu. Puji Tuhan dan semuanya udah kelar. Semuanya udah kelar dan terharu baca feedback positif dari kalian makanya aku buat aku kayak menangis gitu. Buat video ini dan juga aku udah niat banget, saking niatnya aku sampai beli beli papan tulis buat kalian dan buat ngajarin kalian tips and triknya ke depannya kita akan rajin bahas soal ya. Rajin bahas soal jadi jangan lupa untuk subscribe, comment, dan like dan share video ini jika bermanfaat. Oke, kali ini kita akan bahas curi start dulu nih. Kenapa ini penting? Karena ini awal tahun gitu. Ini adalah momentum yang sangat penting untuk membangun pondasi awal agar teman-teman bisa keterima gitu. Dan aku yakin ketika teman-teman ngikutin dengan baik apa yang aku bilang di video ini, teman-teman bakal keterima sekolah kedinasan di tahun ini. Amin. Ada 5 poin penting yang akan aku bahas gitu di part 1 ini, karena kayaknya ini kepanjangan, nanti di part 2 kita akan lebih bahas soalnya lagi. Yang pertama, yaitu teman-teman harus mengenal diri sendiri. Mengapa mengenal diri sendiri itu penting? Karena ketika kamu nggak kenal diri kamu akan kesusahan untuk menghadapi medan-medan yang kedepannya akan kamu hadapi gitu. Aku kasih saran nih buat teman-teman. Pertama, cari tahu kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, tantangan kamu apa, dan terus lingkungan yang mendukung kamu apa gitu. Catat gitu ya, catat nih. Kayak misalnya nih kekurangan aku misalnya kurang jago ngapal gitu. Jadi ya aku bakal nyisin banyak waktu untuk hafal-hafalan gitu kan porsinya saat bikin jadwal belajar. Misalnya kelebihan aku adalah jago matematika gitu misalnya. Ya, aku bakal ngurangin porsi latihan di soal hitungan karena aku udah expert di situ gitu. Ketika kamu udah expert di situ, jadi ya kamu nggak bakal ngabisin banyak waktu lagi gitu. Itu contohnya mengapa mengenal diri sendiri itu penting. Next kita bakal bahas ke poin kedua memilih sekolah kedinasan. Ketika kamu udah ngerti diri kamu sendiri, kamu maunya apa, sekarang catat di buku ya, pegang pulpen atau pensil atau alat tulis, catat. Catat. Kamu setelah kenal diri kamu sendiri, kamu pilih 3 sekolah kedinasan yang sesuai dengan kamu. Oke, sebelum itu aku bakal bahas terkait dengan sekolah kedinasan dulu. Apakah sekolah kedinasan semuanya bakal bergaransi kita bakal langsung PNS dan ditempatkan? Jawabannya enggak ya. Banyak orang yang masih miskomunikasi terkait dengan ini. Jadi, ada namanya sekolah kedinasan ikatan dinas dan ada namanya non ikatan dinas. Yang ikatan dinas itu dia akan ditempatkan di instansi terkait gitu, sesuai dengan lembaga atau kementerian yang menaungi sekolah kedinasan tersebut. Sedangkan non ikatan dinas adalah dia yang nantinya setelah kuliah tidak ada perjanjian atau kontrak gitu loh, bakal ditempatkan setelah kuliah gitu. Jadi ya sampai di kuliah aja gitu. Nah, ini adalah
adalah nama-nama kampus gitu yang dia ikatan dinas dan non ikatan dinas. Ini aku ambil dari buku Curi Start Lolos Kedinasan 2025. Nanti aku Kak bakal jelasin di akhir. Nah, setelah kamu tahu, ya aku yakin pasti kalian maunya yang ikatan dinas, tapi nggak menutup kemungkinan kalian juga tertarik dengan non ikatan dinas. Nah, kita akan bahas terkait ikatan dinas ya. Karena kedepannya kita akan banyak bahas soal-soal tes ikatan dinas. Kenapa? Karena sekolahnya gratis gitu, rata-rata gratis gitu. Dan bakal setelah lulus itu bakal jadi PNS. Otomatis ditempatkan di instansi terkait. Misalnya kalau di bawah PKN ya di bawah Kementerian Keuangan ya di instansi terkait gitu. Nah, kemudian pilih tiga ya, pilih tiga. Misalnya nih aku urutin STAN, STIS, dan STMKG misalnya ya. STANSTIS STMKG. Setelah aku memilih sekolah kedinasan ini, udah kamu catat dulu nih, kamu pilih tiga. Nah, saran aku, kamu wajib ngelihat tes apa saja yang diteskan oleh sekolah kedinasan ketiganya. Setelah selesai milih tiga, sesuaikan tes-tesnya. Kamu lihat, kamu amati tes-tesnya dan timeline tesnya. Kamu sesuaikan ke diri kamu. Kira-kira dari kemampuan, kekurangan kamu, hambatan dan tantangan kamu bakal prioritasin apa gitu. Akhirnya nih, kamu lihat misalnya, aduh aku kayaknya bakal lulus SNPTN, jalur undangan gitu kan. Jalur undangan. Nah, yang bagi yang eligible gitu kan, kayaknya bakal lulus nih gitu. Dan kayak aku nggak mau gambling untuk coba-coba untuk SNBT dan sebagainya, ya nggak mau lagi ujian tes tertulis, ya udah kayaknya STAN ini bakal skip karena STAN pakai nilai UTBK gitu untuk syarat administrasinya. Jadi ya STAN tadinya di urutan pertama kamu pindahin ke urutan ketiga gitu. Pokoknya kamu lihat dan sesuaikan dengan diri kamu sendiri. Kalau udah urutin lagi ketiganya. Nah, urutan prioritas pertama inilah yang akan kamu jadiin patokan gitu untuk tes kedepannya. Tapi tetap sediakan plan B kamu yaitu pilihan yang kedua gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, tips and trick. Tips and trick dari aku adalah hampir sama dengan video sebelumnya, tapi aku pengen lebih detailin lagi gitu terkait dengan poin 1, 2, 3 yang tadi udah aku jelasin. Ketika kamu udah kenal diri kamu sendiri, udah tahu kedinasan yang kamu mau, udah lihat tesnya dan lihat tes spesifikasi soalnya gitu. Lihat, oh ternyata ada matematika, oh ternyata hafalan, oh ternyata ini dan itu gitu kan, tes wawancara dan sebagainya. Setelah itu, kamu buat jadwal belajar. Jadwal belajarnya sangat penting menurut aku, karena ini nentuin kamu ke depannya gitu. Kamu bakal expert atau enggak buat tesnya. Setelah nentuin tes-tesnya apa aja, buat jadwal belajar. Jadwal belajar sesuaikan dengan jam-jam belajar kamu. Aku saranin tuh jam belajar baik itu saat sore hari, subuh, pagi. Dan paling bagus sih kalau untuk kayak baru belajar materi awal tuh subuh ya atau pagi. Nah, malam atau sore itu untuk recall, ngulang lagi gitu. Jadi kamu sesuaikan jadwalnya. Nah, udah habis itu kamu lihat kemampuan kamu. Oh, setelah aku lihat soal-soalnya kayaknya aku nggak mampu nih untuk belajar sendiri. Kalau nggak mampu belajar sendiri, kamu ikut bimbel. Apakah bimbel itu wajib, Kak? Enggak. Ada kok yang ikut bimbel nggak lolos, tapi ada juga yang ikut bimbel lolos. Ada yang nggak ikut bimbel lolos, ada yang nggak ikut bimbel nggak lolos. Jadi tergantung diri kamu gitu. Bimbel atau enggaknya itu nggak menentuin apa-apa. Tapi kalau kamu nggak bisa belajar sendiri dan kamu butuh tutor atau guru atau mentor, silakan dan pilih jalan itu gitu daripada kamu kebingungan sendiri gitu. Jadi ya pilihlah bimbel yang sesuai dengan budget kamu dan sesuai dengan kemampuan kamu juga gitu. Yang terdekat atau ada yang online dan sebagainya ya. Itu tergantung kamu. Udah, kalau udah clear di situ, nggak ada lagi pertanyaan, boleh bimbel atau enggak ya gitu. Kalau kamu mampu untuk belajar sendiri ya belajarlah sendiri gitu. Kemudian selanjutnya tips dan trik dari aku adalah oke, tips dan trik dari aku selanjutnya adalah perbanyak latihan soal. Kenapa latihan soal ini penting? Karena semakin banyak kamu latihan soal, semakin kamu memahami kemampuan kamu, limit kamu, dan ngerti gimana harus nge diri sendiri. Selain itu juga rata-rata soal
kedinasan tuh berulang gitu, polanya berulang. Jadi, ya mungkin angka atau konteks yang berbeda tapi polanya sama. Jadi itu akan sangat memudahkan kamu untuk menjawab gitu. Selain itu juga menurut aku adalah kamu harus rajin update gitu. Oh, kayaknya ada pengumuman dari kedinasan X, jadi rajin-rajin update, terus juga bangun komunikasi menurutku ya, bangun komunikasi dengan, rekan-rekan yang udah lulus atau mungkin sama alumni dari kampus tersebut atau sesama pejuang kedinasan lainnya. Ini sangat penting agar kamu nggak ketinggalan informasi, selain itu juga ada teman untuk berjuang bersama gitu kan, sharing dan sebagainya. Aku dulu waktu aku di posisi yang lagi memperjuangkan gitu kan STEM, aku juga cari grup-grup yang ada rekan-rekan untuk berbagi gitu kan, terus di situ ada senior dari alumni terkait gitu yang sering ngasih soal dan sebagainya. Jadi karena aku ngerasa kebantu dengan itu, aku pengen buat satu grup yang isinya pejuang kedinasan gitu kan. Nanti kita bakal fokus ke SKD ya, karena itu normal dan di situ bisa sharing-sharing latihan soal juga. Nanti aku bakal buat salurannya dan buat teman-teman yang pengen join bisa komentar di kolom komentar gitu kan, bilang aku mau join gitu kan, nanti aku bakal pilih gitu kan dan bakal ngundang gitu. Buat teman-teman, yang lain gitu kan, yang masih bingung di pelajaran lagi 3 poin yang udah aku jelasin di awal tadi. Nah, kemudian tips dan trik lainnya adalah beli buku gitu buat latihan soal, karena aku juga tipikal yang sering banget gitu dulu kebingungan jadi aku beli buku dan situ aku latihan soalnya gitu. Ya hatam satu buku, beli lagi satu buku dan sebagainya gitu. Nah, sekarang aku juga lagi persiapan untuk sesuatu dan juga aku beli bukunya gitu kayak, strategi agar bisa ini nih gitu, ya udah aku beli gitu kan. Itu sangat bermanfaat untuk membangun motivasi aku, membangun cara aku untuk, lewatin medan yang aku bakal lalui ke depannya gitu. Jadi kayak aku nggak mau sok pintar gitu kan, kayak udah cukup dan sebagainya, enggak, menurutku buku itu sangat penting gitu. Tapi kalau teman-teman merasa emang nggak penting untuk beli buku ya, itu kembali ke teman-teman, tapi bagi aku itu sangat banget membantu aku. Nah, sebenarnya poin 4 yang udah aku sebutin tadi membuat jadwal ambis udah ya ter-spill jadi buat jadwalnya. Kemudian kelima latihan soal, selain latihan soal juga udah aku bahas tadi ya. Kalau terkait dengan soalnya, itu kalau semua rata-rata kedinasan tuh ada SKD ya. SKD itu yang buat tes CPNS, yang ada TWK, TKP, TIU gitu. Jadi ke depannya mungkin kita bakal lebih explore ke SKD karena, nggak menutup semua kedinasan gitu. Kalau aku bahas yang khusus STAN kan jadi ya, semuanya tentang STAN gitu. Pasti ada di antara kalian juga yang pengen sekolah kedinasan lain gitu, nggak hanya STAN. Jadi ke depannya aku bakal bahas, soal-soal SKD. Nah, buat yang nanya tadi ya, aku di awal bilang aku SS dari buku ya. Ini bukunya, Curi Start Lolos Kedinasan, yang nulis aku sendiri. Yang nulis aku sendiri, karena aku habis baca buku Strategi Lolos Beasiswa LPDP, dan itu bener-bener recharge banget di aku dan kayak membuka mataku. Meskipun sebelumnya aku udah tahu banyak hal tentang tentang soal LPDP dan sebagainya, tapi itu bener-bener bantu aku. Jadi aku kayak kepikiran banyak banget yang DM masuk dan pertanyaannya berulang. Jadi gimana aku bisa jawab gitu dengan satu kali gitu. Nah, kalau lewat YouTube kayak gini itu lumayan bakal panjang durasinya. Jadi aku buat buku. Ini bukunya, link untuk beli bukunya aku taruh di bawah ya gitu. Itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan aku kerjain di tengah-tengah kesibukan aku gitu. Jadi ya tetap liburan, tetap ambil cuti kemarin tapi sambil juga ngerjain itu gitu. Buat yang berminat aja, boleh banget di situ aku jelasin semua poin tadi, mengenal diri sendiri, memilih sekolah kedinasan, motivasi, berbagai jenis kedinasan dan itu aku jelasin ikatan dinas dan ikatan dinas secara spesifik dan juga semua sekolah ikatan dinas aku jelasin, jurusan apa aja gitu, dia prodi apa aja dan dia dinaungi lembaga apa aja gitu, tuh udah jelasin di situ, terus juga jadwal ambis semuanya ada, aku kasih template-nya, terus juga mengenal dan memilih sekolah kedinasan semua ada template-nya, jadi bisa diikutin tutornya di buku itu.
lagi ada promo buat temen-temen yang beruntung. Jadi di akhir video ini aku bakal kasih satu soal view, dan buat temen-temen yang bisa jawab dan pengen beli bukunya, kalian bisa dapat diskon 20% kalau benar jawabannya pembelian bukunya. Jadi ya jangan lupa dibeli, linknya aku taruh di bawah kalau kalian berminat untuk beli. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Karena tadi ya, video ini terbatas gitu. Mungkin segitu aja dari aku akan buat part 2-nya. Part 2-nya terkait ini juga masih sekolah kedinasan. Kita akan bahas fun fact sekolah kedinasan, dan kita akan bahas juga beberapa komentar-komentar dari kalian yang masuk ke aku. Tapi kita pertama bakal bahas yang di YouTube dulu, yang beberapa nanya gitu kan, dan aku pengen jawab gitu di video. Oke, sekian dari aku. Terima kasih.